Kita akan masuk ke topik nomor 4, yaitu aplikasinya seperti apa aja sih. Nah, kita akan berikan contoh yang bukan kita maksud dengan fluted glass. Yang bukan kita maksud dengan fluted glass ya. Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Abadi. Bersama host dari channel ini, saya sendiri Wilson. Di mana di channel ini seperti biasa, kita akan membahas hal-hal yang unik dan menarik terkait dengan industri kaca dan juga relevansinya terhadap industri interior maupun arsitektur. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai fluted glass atau fluted glass. Ya, ini adalah terminologi yang lumayan populer ya di kalangan industri interior design ataupun arsitektur. Kita akan membahas dan kita akan tackle dari beberapa angle. Pertama, kita akan bahas dari segi bagaimana sih barang ini diproduksi atau teknik produksinya. Kedua, mengenai terminologi atau penamaan dan definisinya. Berikutnya, mengenai kapabilitas processing dari kaca ini. Dan yang keempat adalah aplikasi yang paling sering dipakai. Jadi kita akan tackle video ini dari 4 angle. Oke, pertama, bagaimana sih barang ini diproduksi? Bagaimana fluted glass diproduksi? Nah, teknik produksi fluted glass ini kita sebut dengan metode tarik atau metode Colburn. Kalian bisa cek di video kita yang terdahulu mengenai bagaimana cara membuat kaca lembaran. Di situ kita akan menjelaskan perbedaan metode Colburn dan metode lainnya. Nah, singkatnya, metode Colburn adalah metode di mana kita lelehkan pasir yang bahan baku kaca itu sampai menjadi seperti lava. Setelah itu kita akan sambil kita keringkan dengan ditarik dengan roller. Dan juga di roller ini kita ada attachment untuk membuat pola atau membuat motif. Jadi motif ini akan ada karena attachment dari pola tersebut. Sehingga ada motif garis-garis. Juga perlu diingatkan bahwa kaca ini ada 2 sisi ya, selalu ya. Sisi 1 dan sisi 2. Nah, pola ini ada di sisi 1. Jadi secara umum sisi 1 itu ada pola yang timbul dan sisi 2 itu lebih flat. Meskipun tidak sempurna banget flatnya dibandingkan dengan kaca dengan metode lain. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai definisi dan terminologi. Nah, kalau kita berbicara soal ini, kita akan sebut berbagai macam istilah yang mungkin asing atau juga pernah didengar oleh para pelaku industri nih. Kaca fluted adalah kaca dengan motif garis dan juga teksturnya timbul. Jadi ada 2 syarat nih. Harus motif bergaris dan timbul atau bisa diraba dan dirasakan oleh tangan. Jadi secara otomatis ini akan membuat polarisasi. Maksud saya, tidak semua kaca yang berpola timbul itu bergaris, atau tidak semua kaca bergaris itu memiliki pola timbul. Jadi kita bisa eliminir beberapa kategori-kategori tersebut. Nah, kita akan berikan contoh yang bukan kita maksud dengan fluted glass. Yang bukan kita maksud dengan fluted glass ya. Pertama, dari segi kaca berpola. Nah, balik lagi, karena kaca ini diproduksi dengan metode Colburn, metode ini bisa membuat pola-pola lain. Oke, pola-pola lain yang timbul, tapi tidak semuanya bergaris. Maka dari itu, kaca fluted glass hanya memfokuskan kaca yang diproduksi dengan metode ini dan yang bergaris. Nah, sebagai contoh yang tidak bergaris apa? Ini kita di Himalaya Abadi, saya akan tampilkan beberapa footage, itu contohnya seperti kaca Dania Oceanic. Ini motifnya timbul, tapi tidak bergaris, atau Dania Water Cube. Itu juga sama, bermotif ombak, tapi tidak bergaris. Maka ini bukan kita sebut dengan fluted glass. Dan kategori kedua, yang bukan termasuk fluted glass adalah kaca yang bergaris, tapi tidak timbul. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kaca yang garisnya kita produksi dengan acid etching atau dengan proses coating cermin. Nah, sebagai contohnya dengan acid etching adalah kaca tekstura linea. Ini garis ya, bergaris tapi tidak timbul karena ini buram. Atau kaca Miromax pattern filament. Ini bergaris tapi tidak timbul karena ini adalah coating cermin. Nah, maka dari itu 2 kelompok ini adalah bukan fluted glass. Oke, ada kesamaan, yang satu sama-sama berpola, yang satu sama-sama bergaris. Tetapi fluted glass adalah yang berpola dan bergaris. Kalau kita buat diagram Venn, ini kaca berpola timbul, ini kaca bergaris, si fluted glass masuk ke yang timbul dan bergaris. Kita akan masuk ke dalam
sebutan-sebutan fluted glass. Oke, tapi kita akan mulai dari segi karena kan penyebutannya banyak banget. Kita akan mulai dari penyebutan kaca berpola. Kaca berpola itu disebut dengan berbagai macam terminologi. Contohnya textured glass atau figured glass atau pattern glass. Jadi ini fluted glass termasuk dalam kategori ini, tentu aja. Nah, namun untuk fluted glass sendiri atau kaca yang bergaris-garis yang lebih tajam ya, lebih narrow, itu ada penyebutan lainnya juga. Penyebutan lainnya adalah contohnya kaca ripped glass atau ribbed glass. Tadi kan kita udah ngomong berbagai macam terminologi. Seperti apa sih barangnya? Nah, kita akan tampilkan footage di YouTube. Buat kalian yang nonton di Spotify, jangan lupa untuk kunjungi YouTube kami untuk melihat footage-nya. Ini sebagai contohnya. Danyamoru ini termasuk dalam kategori fluted glass. Dania Twin Light juga, karena garis-garis dan timbul. Nah, ada yang kontroversi nih, saya akan tampilkan footage-nya. Ini adalah Dania Grain dan Dania Pinstrip. Tuh sih, karena masih bergaris-garis. Tapi garisnya ini memiliki sedikit modifikasi ya, jadi tidak murni lurus-lurus. Ini ada perdebatan, apakah ini masuk ke dalam fluted glass atau bukan, tapi itu kembali lagi kita akan kembalikan ke terminologi yang disebut oleh para pelaku industri. Tadi kita sudah bahas poin pertama dan kedua mengenai teknik produksi dan terminologi. Sekarang kita akan masuk ke topik nomor 3, yaitu kapabilitas processing. Nah, ini agak teknikal karena kaca harus diproses sebelum kita pasang di lapangan atau diinstal di furniture. Jadi proses apa aja sih yang bisa kita lakukan di atas kaca fluted glass? Oke, mungkin kita akan pilih contoh-contoh proses yang sederhana yang paling umum. Pertama, dari polishing atau gosok mesin. Bisa nggak kaca ini dipolishing? Ya, jawabannya gampang banget bisa. Seperti kaca umumnya, ini bisa kita masukin ke dalam mesin polishing, dan kita bisa lakukan proses gosok mesin. Apakah bisa di bevel? Tentu aja, cuman ingat, karena ada salah satu sisi yang timbul dan salah satu sisi yang flat. Jadi jangan sampai salah menggerus permukaan yang akan di bevel. Ketiga, bisa ditempered atau tidak? Ya, bisa ditempered karena kaca ini bisa menyerap suhu yang tinggi dan bisa didinginkan. Jadi layaknya seperti kaca biasa, ini bisa diproses tempered juga. Berikutnya bisa dilaminasi, dilaminate. Nah, ini sebenarnya lebih tricky karena sifat dari kaca ini yang bergelombang ya. Jadi kita akan bahas lagi soal sisi A dan sisi B atau sisi 1 dan sisi 2 dari kaca. Tentu aja kalau sisi yang mau dilaminasi adalah sisi yang bertekstur timbul, ini akan sulit sekali untuk dilaminasi. Jadi pada umumnya kaca ini akan dilaminasi di sisi yang lebih flat. Oke, lebih flat ya, bukan berarti sisinya 100% flat. Maka dari itu, biasanya untuk melaminasi ini dengan baik, kita membutuhkan beberapa layer dari interlayernya, baik dari PVB ataupun EVA. Meskipun pada umumnya belakang-belakang ini akan mengarah ke arah EVA karena natur dari bentuk si kaca fluted glass ini. Nah, bagaimana kalau untuk ditempered dan dilami? Oh, bisa juga. Jadi si kaca fluted glass ditempered, kaca satunya lagi ditempered, terus kita lami jadi satu. Cuman hati-hati karena kelengkungan dari kaca tempered itu yang menyebabkan kita harus menambah interlayer laminasinya lebih banyak. Jadi hati-hati, jangan sampai salah ngitung nih buat kalian yang lagi mengestimasikan untuk di project. Nah, bagaimana untuk bending? Oh, bending gampang sekali. Jadi pada prinsipnya karena kaca ini bisa dipanaskan seperti layaknya di tempered, jadi ini bisa di-bending, bisa dilengkungkan. Kita akan masuk ke topik nomor 4, yaitu aplikasinya seperti apa aja sih. Nah, karena fluted glass ini menghasilkan efek yang semi-translucent ya, jadi cahaya masih tembus, namun bayangannya atau objek di lawannya itu lebih bergelombang atau lebih samar-samar. Jadi biasanya ini sering banget dipakai untuk partisi atau pembatas ruangan ya, baik itu dengan frame maupun frameless, atau bahkan jendela dan pintu. Karena jendela dan pintu juga banyak frame, kita tinggal masukin kaca ini ke frame-nya. Juga sering dipakai untuk kamar mandi, untuk pembatas kamar mandi baik yang dengan frame atau frameless. Karena pada prinsipnya yang frameless terutama ini bisa ditempered dan dilaminate, jadi bisa kita pakai, kita attach engsel-engsel dan handle-nya di kaca ini.
Juga untuk pemakaian yang lebih kecil-kecil seperti kitchen set atau lemari atau furniture. Gitu ya, banyak banget yang pakai untuk kabinet-kabinet pintu yang kecil-kecil karena dia kepengen ada efek garis-garis. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe buat kalian yang nonton dari YouTube. Atau follow kami di Spotify buat kalian yang nonton dari Spotify. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, kalian bisa pertanyakan kita di kolom komentar. Atau hubungi kami di www.himalayabadi.com. Oh ya, saya mau ngingetin, kita juga ada akun Instagram di @himalayabadi. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.